Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, yaitu menggambar gambar teknik ya. Oke, pada video ini kita ingin membuat sebuah gambar kursi. Oke, yang pertama-tama langkah yang harus kita lakukan yaitu membuat polanya dulu. Jadi kita buat kursi itu dengan pola berupa kotak-kotak ya. Jadi kita gambar kotak-kotak terlebih dahulu, bisa juga bentuknya seperti balok atau juga bentuknya seperti kubus, sesuai dengan kursi yang kita inginkan. Jadi yang tutorial saya bagikan ini yaitu menggunakan metode perspektif, yaitu menggunakan perspektif dua titik hilang. Jadi di mana dua titik hilang itu yaitu yang ada benda seperti paku, itu lupa namanya apa, yang warnanya hijau di pinggir kertas itu. Nah, ini namanya dua titik hilang. Jadi pada proses penggambaran, kecuali garis yang tegak lurus, nah, garis yang miring-miring seperti ini pasti ujungnya itu, ujung mistarnya maksudnya, menyentuh paku itu atau titik hilangnya, pasti menyentuh seperti ini. Kenapa mesti pakai paku? Supaya dalam proses penggambarannya tidak terlalu lama. Jadi tinggal tempelkan aja ujung mistarnya lalu membuat garis. Oke, kalau sudah begini, sudah nampak seperti kursi, langkah selanjutnya yaitu kita perjelas menggunakan drawing pen. Jadi kalau yang pertama tadi kita menggunakan pensil, itu namanya biasanya kalau saya sebut itu pensil mekanik ya. Soal kenapa? Soalnya disebut mekanik, dia isinya itu bisa diisi ulang. Jadi beli isinya itu di toko buku ya, bisa diganti-ganti isinya. Jadi tidak harus menggunakan penajam, tinggal ganti isinya aja. Oke, kalau sudah begini gambar kursinya udah hampir jadi. Tinggal kita membuat ketebalan ya, ketebalan daripada kursi itu, supaya kalau dikasih ketebalan dia lebih jelas atau lebih nampak seperti sebuah kursi. Ya namanya kalau di dunia nyatanya kursi itu terbuat yang seperti ini ya, terbuat dari kayu, dan dimana kayu tersebut ada namanya ketebalannya, tidak mungkin tipis. Jadi untuk lebih nyatanya kita buat ketebalan seperti ini. Dalam pembuatan gambar kursi ini sebenarnya tidak sulit, jadi cukup gampang ya, karena ya polanya itu cuma menggunakan kotak-kotak atau kubus, atau juga bisa juga seperti balok ya. Jadi sebuah kursi, nanti kita coba lagi dua buah kursi lagi kita gambar. Jadi teman-teman yang di rumah, mudah-mudahan dengan mengikuti tutorial cara menggambar ini bisa membuat interior yang ada kursinya lebih bagus, bentuk kursinya tidak asal-asalan, cukup gampang.
Tapi maaf, kursinya bentuknya ini kursi sekolahan ya, kursi sekolahan pada zaman sekolah SD, SMP dan SMA. Tapi sekarang bangku SMA kemungkinan sudah bagus-bagus semuanya, mungkin sudah dari besi. Dan juga waktu kuliah juga masih bangku masih bangku kayu ya, masih seperti ini. Tapi bedanya bangku kayunya ada tempat nulisnya di samping itu untuk bangku kuliahan. Oke, kita lanjut gambar kursi yang kedua. Yang pertama itu sama, kita buat dulu polanya berbentuk kotak-kotak ini. Nah, jadi kita tentukan dulu polanya. Pola ini merupakan bentuk dasar daripada sebuah kursi dan juga bisa juga menjadi patokan sebesar apa gambar kursi yang kita inginkan. Oke, kalau kita bandingkan gambar yang pertama tadi dengan gambar yang ini, itu sudah terbayang kita bentuk kursinya seperti apa. Terbayang bentuk seperti apa, besarnya juga seperti apa. Oke, sampai di sini kemungkinan teman-teman sudah mulai paham. Jadi membuat kursi itu sangat mudah dengan menggunakan metode perspektif dua titik hilang ini. Tinggal kalian buat pola, kemudian itu gambar ketebalannya. Nah, itu perjelas menggunakan drawing pen ya. Kalau sudah menggunakan drawing pen sudah jadi, tinggal kalian kasih warna kalau mau warna. Nah, dan di video ini tidak akan saya kasih warna karena kenapa? Karena ini sebuah sketsa kursi. Kalau dikasih warna ya bentuknya nanti agak kurang bagus ya, seperti gambar anak-anak. Jadi biarlah dia berwarna seperti ini, gak polos-polos, gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang menonton paham caranya menggambar kursi dengan menggunakan teknik perspektif dua titik hilang. Oke, gambar kursi yang kedua sudah jadi. Tinggal kita merapikan tiang-tiangnya. Oke teman-teman, sengaja saya garis bawah seperti ini supaya teman-teman tahu arahnya garis tersebut dari mana. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman, setiap garis yang sisinya miring itu pasti menuju ke salah satu di antara dua titik hilang. Nah, dua titik hilang maksudnya paku yang berwarna hijau ini. Contohnya seperti ini. Dalam pembuatan pola ini, kita selalu menempelkan mistar kita ini ke salah satu paku ini atau salah satu titik hilang ini. Kecuali garis tegak lurus. Kalau garis tegak lurus itu harus sejajar dengan garis tegak lurus lainnya biar gambarnya lebih bagus. Tapi ada penggunaan garis tegak lurusnya itu tidak diberlakukan lagi. Contohnya di perspektif tiga titik hilang. Jadi yang garis tegak lurus harus berpatokan dengan titik hilang ketiganya. Kalau ini dua, kalau tiga itu berarti mempunyai tiga titik hilang. Oke teman-teman, kalau kalian ikuti dari video saya ini dari awal sampai saat ini, kemungkinan sudah jadi 2 kursi dan hampir 3 kursi. Mudah kan untuk menggambar kursi? Jadi bagi teman-teman yang kemarin yang bilang menggambar teknik itu susah,
itu salah besar. Lebih susah lagi menggambar bebas seperti menggambar sketsa wajah atau pemandangan atau yang meniru sebuah objek. Itu contohnya orang menggambar lukisan wajah, itu menurut saya susah. Lebih bagus atau lebih enak saya menggambar gambar teknik karena aturannya ada, terus itu dia bisa diskalakan juga dan ketentuannya itu sudah ada. Jadi tinggal kita untuk memahami. Jadi bagi teman-teman, maaf ya, untuk tangannya kurang berbakat menggambar sketsa, bisa kalian coba menggambar dengan teknik. Oke, jadi 3 buah kursi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.